Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Kurniawan, anak PIS 244109, prodi 1 transportasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pengganti UAS dengan judul analisis PT Pertamina Persero. Analisis resiko PT Pertamina Persero. Baik, pertama saya akan menjelaskan profil singkat PT Pertamina. PT Pertamina merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di sektor energi. Pertamina didirikan pada tahun 1957 dan sampai sekarang menjadi perusahaan energi terbesar di Indonesia. Kegiatan bisnis Pertamina mencakup seluruh rantai pasok energi dimulai dari sektor hulu, yaitu eksplorasi dan produksi minyak, gas bumi, dan energi baru terbarukan. Selanjutnya masuk ke sektor tengah, yaitu proses pengolahan minyak mentah dikilang menjadi berbagai produk energi. Kemudian pada sektor hilir, Pertamina mendistribusikan dan memasarkan BBM, LPG, pelumas hingga berbagai produk energi pada masyarakat. Visi Pertamina adalah menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, sedangkan misinya adalah menyediakan energi yang berkualitas sehingga mendukung ketahanan energi nasional. Karena cakupan bisnisnya sangat luas, tentunya Pertamina menghadapi berbagai risiko yang harus dikelola dengan baik. Pada slide ini kita dapat melihat bahwa risiko Pertamina dibagi menjadi dua kelompok, yaitu risiko internal dan eksternal. Risiko internal berasal dari dalam perusahaan, contohnya adalah kesalahan dalam pengambilan keputusan manajemen, kerusakan mesin atau fasilitas hilang, kecelakaan kerja akibat human error, serta risiko bocoran data karena lemahnya sistem keamanan teknologi informasi. Sedangkan risiko eksternal berasal dari faktor di luar perusahaan yang sulit dikendalikan, misalnya fluktuasi harga minyak dunia, perubahan regulasi pemerintah, persaingan dengan perusahaan energi lain, serta bencana alam seperti gempa bumi maupun banjir. Kedua jenis risiko ini sama-sama dapat mempengaruhi kinerja perusahaan apabila tidak dikelola dengan tepat. Baik, selanjutnya terdapat 5 pilar risiko utama yang dimiliki Pertamina. Pilar pertama adalah risiko operasional yang berkaitan dengan kondisi infrastruktur dan fasilitas produksi. Pilar kedua adalah risiko keuangan seperti perubahan harga minyak dunia maupun risiko investasi. Pilar ketiga adalah risiko reputasi, yaitu risiko yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Pilar keempat adalah risiko teknologi yang berhubungan dengan keamanan sistem digital dan data perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah risiko keselamatan dan lingkungan, yaitu risiko yang berkaitan dengan keselamatan pekerja dan dampak terhadap lingkungan sekitar. Kelima pilar tersebut saling berkaitan. Selanjutnya kita masuk pada ancaman operasional. Ancaman pertama adalah kebakaran kilang. Apabila terjadi kebakaran, maka proses produksi akan terhenti dan aset perusahaan akan mengalami kerusakan yang sangat besar. Ancaman kedua adalah peralatan rusak. Mesin yang mengalami gangguan dapat menghambat proses produksi sehingga target produksi harian tidak tercapai. Ancaman ketiga adalah gangguan distribusi BBM. Jika distribusi terganggu, maka pasokan BBM kepada masyarakat akan terhambat, bahkan bisa menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah. Oleh karena itu, Pertamina harus melakukan perawatan fasilitas secara rutin agar risiko-risiko tersebut dapat diminimalisir. Selanjutnya adalah risiko keuangan. Salah satu risiko terbesar adalah fluktuasi harga minyak dunia. Ketika harga minyak naik ataupun turun secara drastis, biaya produksi dan keuntungan perusahaan juga akan berubah. Selain itu terdapat risiko pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Karena sebagian transaksi energi menggunakan mata uang dolar, maka pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya impor dan operasional perusahaan. Kemudian terdapat pula risiko investasi, yaitu kemungkinan perusahaan mengalami kerugian apabila keputusan investasi dilakukan pada kondisi pasar yang tidak stabil. Karena itu, Pertamina harus memiliki strategi pengelolaan keuangan yang baik agar kondisi perusahaan tetap sehat. Selanjutnya yaitu risiko keselamatan dan lingkungan. Risiko pertama adalah ledakan fasilitas produksi yang dapat mengancam keselamatan pekerja sekaligus merusak infrastruktur perusahaan. Risiko kedua yaitu tumpahan minyak yang dapat mencemari laut, merusak ekosistem, dan mengganggu mata pencarian masyarakat pesisir. Risiko ketiga adalah pencemaran lingkungan.
baik pencemaran udara maupun tanah akibat aktivitas operasional perusahaan. Karena itu Pertamina harus menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Berikutnya adalah risiko reputasi. Suatu insiden produk atau pelayanan dapat memicu reaksi berantai. Awalnya masyarakat menyampaikan keluhan mengenai kualitas produk atau pelayanan. Kemudian keluhan tersebut menjadi perhatian media sehingga berkembang menjadi pemberitaan negatif. Apabila tidak ditangani segera, maka kasus tersebut dapat berlanjut menjadi proses hukum yang akhirnya merusak citra perusahaan. Oleh karena itu, menjaga kualitas pelayanan dan komunikasi dalam masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan reputasi Pertamina. Selanjutnya adalah risiko teknologi. Seiring berkembangnya transformasi digital, Pertamina juga menghadapi ancaman di bidang teknologi informasi. Ancaman pertama adalah serangan cyber atau cyber attack yang dapat mengganggu jaringan operasional perusahaan. Ancaman kedua adalah gangguan sistem digital, baik karena kerusakan perangkat keras maupun perangkat lunak. Kemudian ancaman ketiga adalah kebocoran informasi, yaitu tersebarnya data perusahaan ataupun data pelanggan akibat lemahnya sistem keamanan. Untuk mengurangi risiko tersebut, Pertamina perlu memperkuat sistem cyber serta melakukan pembaruan sistem secara berkala. Setelah mengetahui berbagai risiko, berikutnya adalah strategi mitigasi. Pertamina menerapkan konsep defensi in-depth atau pertahanan berlapis. Lapisan pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penerapan sistem K3 dan pelatihan rutin kepada seluruh karyawan. Lapisan kedua adalah menjaga sistem dan aset perusahaan melalui perawatan fasilitas serta meningkatkan keamanan sistem digital. Sedangkan lapisan ketiga adalah menyiapkan perlindungan tambahan berupa asuransi aset serta rencana tanggap darurat apabila terjadi insiden. Dengan hasilnya tiga lapisan tersebut, risiko dapat dikurangi sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Pada slide ini ditunjukkan bahwa setiap jenis risiko memiliki strategi penanganan yang berbeda. Misalnya, risiko operasional dikendalikan melalui perawatan rutin, pelatihan, dan sistem tanggap darurat. Risiko keselamatan ditangani dengan penerapan K3. Risiko teknologi dikurangi melalui pendekatan keamanan cyber, agar risiko keuangan dapat diminimalkan melalui pengelolaan aset dan perlindungan asuransi. Artinya, setiap risiko harus ditangani sesuai karakteristiknya sehingga pengelolaan risiko menjadi efektif. Kesimpulannya adalah bahwa PT Pertamina memiliki peran yang penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Namun sebagai perusahaan energi skala besar, Pertamina juga menghadapi berbagai risiko, baik risiko operasional, keuangan, keselamatan, reputasi maupun teknologi. Sekian penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.